Ida Sukmawati dengan NIM 192521582. Saya dari Program Studi Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang satu contoh obat yang bekerja pada kanal ion. Obat yang akan saya jelaskan yaitu Felodipin. Sebelum saya membahas tentang Felodipin, pertama kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih kanal ion dan apa sih fungsi dari kanal ion. Kanal ion merupakan protein membran yang terdapat pada lapisan lipid membran sel, tersusun dari beberapa subunit protein membentuk satu pori-pori. Kanal ion tersusun atas beberapa subunit protein, di mana subunit alfa adalah subunit terbesar dan utama. Subunit alfa terdiri dari 4 domain homolog yang masing-masing terdiri dari 6 segmen yang melintas membran di masing-masing homolog. Kanal ion memiliki 3 fungsi. Yang pertama sebagai transport ion, yang kedua pengaturan potensial listrik melintasi membran sel, yang ketiga sebagai signaling sel kanal Ca+. Gangguan pada kanal ion dapat menyebabkan penyakit, misalnya aritmia. Aritmia terjadi gangguan pada kanal Na+, K+, Ca+ pada otot jantung. Yang kedua diabetes. Diabetes terjadi pada kanal Ca+ dan K+. Yang berikutnya epilepsi. Epilepsi pada kanal Na+, dan kistis fibrosis pada kanal F. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang obat Felodipin, di mana obat Felodipin merupakan obat hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah yang menetap secara persisten di atas normal. Hipertensi merupakan faktor risiko dari berbagai penyakit kardiovaskular. Patofisiologis dari hipertensi yaitu mekanisme terjadinya hipertensi melalui terbentuknya angiotensin 2 dari angiotensin 1 oleh angiotensin 1 converting enzyme atau ACE. ACE memegang peran fisiologis penting dalam mengatur tekanan darah. Darah mengandung angiotensinogen yang diproduksi di hati. Selanjutnya oleh hormon renin diproduksi oleh ginjal atau diubah menjadi angiotensin 1. Oleh ACE yang terdapat di paru-paru, angiotensin 1 diubah menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 inilah yang memiliki peran kunci dalam menaikkan tekanan darah melalui 2 aksi utama. Aksi pertama adalah meningkatkan sekresi hormon antidiuretik atau ADH dan rasa haus. Kemudian ADH diproduksi di hipotalamus atau kelenjar pituitari dan bekerja pada ginjal untuk mengatur osmolaritas dan volume urin. Dengan meningkatnya ADH, sangat sedikit urin yang diekskresikan keluar tubuh atau antidiuresis sehingga menjadi pekat dan tinggi osmolitasnya. Untuk mengencerkannya, volume cairan ekstraseluler akan ditingkatkan dengan cara menarik cairan dari bagian intraseluler. Akibatnya, volume darah meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan tekanan darah. Aksi kedua adalah menstimulasi sekresi aldosteron dari korteks adrenal. Aldosteron merupakan hormon steroid yang memiliki peranan penting pada ginjal. Untuk mengatur volume cairan ekstraseluler, aldosteron akan mengurangi ekskresi NaCl atau garam dengan cara mereabsorpsinya dari tubuh ginjal. Naiknya konsentrasi NaCl akan diencerkan kembali dengan cara meningkatkan volume cairan ekstraseluler yang pada gilirannya akan meningkatkan volume dan tekanan darah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme Felodipin. Felodipin termasuk dalam kelas obat kardiovaskular yang disebut calcium channel blocker. Obat ini bekerja dengan menghalangi saluran kalsium untuk merelaksasi dan memperlebar pembuluh darah sehingga darah dapat mengalir lebih mudah. Felodipin juga merupakan penghambat saluran CA dehidropiridin yang dapat menghasilkan relaksasi otot polos vaskular koroner dan vasodilatasi koroner dengan menghambat masuknya ion-ion CA di daerah-daerah tertentu yang pekat terhadap tegangan otot polos dan miokardium selama depolarisasi. Obat ini juga bisa meningkatkan pengiriman oksigen miokard dalam kasus vasospastik, angina atau suatu bentuk nyeri dada yang biasanya terjadi saat istirahat. Onsetnya itu 2-5 jam dengan durasi 24 jam.
Baik, itulah materi penjelasan tentang salah satu contoh obat yang bekerja pada kanal ion. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.